kita sedang membahas puasa Ramadan, maka yang harus kita pastikan sekarang bagaimana memastikan awal Ramadan. Betul? Kapan awal Ramadan itu? Bagaimana cara menentukannya? Sebelumnya saya jelaskan bahwa Rasulullah melarang kita untuk naha Rasulullah an siyamu yaumin aw yaumaini qabla Ramadan. La tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumaini. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Karena biasa ada orang melakukan gitu. Sa'ban akhir-akhir dia puasa. Ketika ditanya puasa apa nih? Puasa menyambut Ramadan. Sehari 2 hari menjelang Ramadan dia puasa. Ini haram, tidak boleh. Kecuali orang yang memang dari awal memperbanyak puasa Sya'ban, tidak ada masalah. Karena memang Rasulullah memerintahkan kita untuk, atau Rasulullah memberi contoh memperbanyak ketika Sya'ban untuk berpuasa. Atau ketika orang terbiasa puasa Senin Kemis kemudian menjelang Ramadan, besok Ramadan sekarang hari Kemis, maka dia boleh puasa karena sudah terbiasa puasa apa? Senin Kemis. Tapi orang nggak terbiasa Senin Kemis, besok Ramadan terus didahului dengan puasa 1 hari 2 hari, ini tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana cara kita menentukan awal Ramadan? Cara menentukan awal Ramadan itu dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan ru'yatul hilal. Dengan apa? Ru'yatul hilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat hilal bulan sabit, fasumu, puasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan kalau kalian melihat hilal, fa'aftiru, dan berbukalah, beridul fitrilah. Sehingga di sini bisa ditarik kesimpulan kapan kita disuruh puasa? Ketika melihat bulan. Kapan kita disuruh beridul fitri? Ketika melihat bulan. Jadi cara menentukan 1 Ramadan itu tidak sulit, tidak ribet. Kita sendiri yang menjadikannya ribet. Jadi tanggal 29 Sya'ban itu sudah kita siap-siap semua melihat. Alat-alat canggih itu sudah diarahkan ke tempat-tempatnya masing-masing. Kalau tanggal 29 Sya'ban sore ternyata kok terlihat hilal, berarti alhamdulillah besok tanggal 1 Ramadan. Kalau 29 Sya'ban dilihat ternyata nggak kelihatan bulan, apa solusinya kalau nggak kelihatan bulan? Cara yang kedua, apa itu? Genapkanlah bilangan bulan itu menjadi berapa? 30. Kalau 29 Sya'ban dilihat gak kelihatan bulan, berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Begitu, cari mudah, gak ribet. Ya. Dan itu juga dalil bahwa kita tidak diperkenankan sebenarnya memakai hisab. Ya, hanya pakai apa? Ru'yah, bukan ruqyah, bukan, tapi ru'yah. Kalau ruqyah artinya menjampi atau nyuwuk, ya. Lah, yang memakai ru'yah sendiri khilaf pendapat lagi. Nah, kita nggak berbicara ru'yah sama apa tadi? Hisab. Hisab sudah nggak kita bahas. Nah, kita bahas ru'yah lah. Yang ru'yah sendiri itu pun khilaf pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat yang mengatakan ta'addudul matoli'. Maaf, yang pertama bukan itu, tapi wahdatul matoli'. Seluruh dunia ini satu matlak saja. Jadi kalau misalnya sudah tanggal 29 Sya'ban semua negara-negara melihat, kalau ternyata di Saudi kelihatan hilal dan besok puasa, maka seluruh dunia Islam harus ikut semuanya. Ini pendapat pertama, satu matlak, satu tempat terbitnya hilal. Kalau yang pertama kali terlihat hilal ternyata di Lamongan, di Tanjung Kodok, Amerika belum lihat,
Kan di Tanjung Kodok kan ada itunya, ada iya untuk melihat itu dari dulu sejak zamannya Pak Harto itu. Di pantai-pantai ditetapkan itu. Kalau ternyata di Tanjung Kodok Lamongan kelihatan, di Saudi belum kelihatan, di New Delhi belum kelihatan, di Pakistan belum kelihatan, di di Afrika Selatan, maka semuanya harus ikut Lamongan. Pokoknya yang pertama kali yang lihat ya tanggal berapa, hari apa, ya sudah harus ikut itu semuanya. Ini pendapat pertama, seluruh dunia satu matla. Makanya kan sebagian orang Islam kan ada kan, sebagian kita kalau di sini terjadi gonjang-ganjing nggak jelas, perselisihan pendapat, senangannya berselisih pendapat memang orang Indonesia ini. Biasanya ada yang telepon di Saudi, gimana Saudi puasa kapan? Rabu apa Selasa? Kan gitu kan? Oh di sini di Saudi puasanya mulainya hari Senin. Ya sudah, saya ikut Saudi saja. Itu berarti Anda mengikuti pendapat satu matla. Paham saya? Ya. Oh saya ikut Saudi karena sekarang Arafah, ya sudah saya ikut Arafahnya Saudi aja. Itu berarti Anda mengikuti paham satu matla. Yaitu pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan satu matla. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang dipakai adalah idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian sudah melihatnya, maka semuanya harus puasa. Ini umum, siapa yang melihat satu orang, berarti semuanya harus puasa. Idza ra'aitumuhu, jika kalian melihatnya, fasumu, puasalah kalian semuanya. Ya, ini dalil tadi yang pertama tadi itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Satu melihat semuanya harus ikut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ta'addudul matalik anna likulli baladin tahta wilayah wahidatin ru'yatuhum. Setiap negeri punya matlak sendiri-sendiri. Ini nanti berpengaruh apakah bumi datar apa enggak, ini mungkin itu ya. Berpengaruh mungkin, Allah alam. Bagi berpendapat ini maka ini. Jadi yang nomor dua ini adalah pendapat setiap negeri memiliki apa? Ru'yah sendiri-sendiri. Di Saudi sudah terlihat. Misalnya hari Ahad sore sudah terlihat hilal, berarti Senin puasa. Saudi sudah ketemu misalnya. Terus di Indonesia dari Sabang sampai Merauke nggak kelihatan sama sekali. Meskipun Saudi itu puasanya hari apa? Senin, maka Indonesia Senin masih apa? Masih belum berpuasa karena belum lihat apa? Hilal. Ini pendapat nomor berapa? Nomor dua. Pendapat yang mengatakan setiap negeri memiliki ruqyah yang berbeda-beda. Di Thailand sudah lihat hilal. Di Jakarta dari Sabang sampai Merauke belum lihat hilal. Ya sudah, silakan Anda puasa wahai orang Thailand. Kita nggak puasa, kenapa? Kami belum lihat. Ini pendapat nomor berapa? Dua. Apakah ada dalilnya? Ada. Perhatikan dalilnya. Dulu ada seorang Maula Ibnu Abbas, mantan budaknya Abdullah bin Abbas, namanya Quraib. Quraib ini pergi ke Syam. Qadimtu asyam wastahalla alayya hilal Ramadan. Kata Quraib, dia pergi ke negeri Syam, dia melihat hilal di negeri Syam. Fara'ainal hilal lailatal jum'ah. Saya pada waktu itu melihat hilal malam Jumat. Berarti puasanya mulai hari apa? Ayo cepetan. Melihat hilal malamnya Jumat. Berarti besoknya sudah tanggal 1. Wong malamnya sudah kelihatan hilal, berarti besoknya tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Berarti Quraib puasa Ramadannya mulainya hari apa? Jumat. Bukan Sabtu. Lihatnya kan malam Jumat. Saya tadi ngomong Jumat malam dah. Malam Jumat. Jangan berdusta atas nama saya. Bedakan Jumat malam sama malam Jumat. Malam Jumat melihat hilal. Berarti puasanya mulainya hari apa? Jumat. Sepakat ya? Oke, ini memahami hadis, jangan berselisih pendapat, nanti hasilnya beda nanti. Kita sepakati dulu. Quraib melihat malam Jumat, berarti beliau puasa di negeri apa tadi? Syam, hari apa? Hari Jumat. Oke ya. Terus
Faqadimtul Madinah, setelah sebulan di Syam dia pulang. Sampai di Madinah di akhir bulan menjelang Syawal kan gitu kan. Kemudian saya melihat orang-orang ini di Madinah belum selesai buka, padahal aku sudah selesai. Paham sampai sini? Makan begitu. Sudah makan minum, datang ke Madinah orang masih puasa semua. Paham sampai sini? Akhirnya ditanya sama Quraib ini, ya kenapa kok masih puasa? Kok belum berbuka? Terus ditanya oleh Ibnu Abbas, mata ra'aitumul hilal? Hei Quraib, kemarin kamu di Syam lihat hilal hari apa? Dijawab, kami melihatnya malam Jumat. Jelas sampai sini? Berarti puasanya mulai hari Jumat. Faqala, kemudian Abdullah bin Abbas berkata, na'am wa ra'ahan nasu wa shamu wa shama Muawiyah. Kata Quraib, kami melihatnya malam Jumat dan semua orang Syam melihat malam Jumat. Maka kami ahli Syam puasa, seluruh ahli Syam puasa, dan Muawiyah sebagai, di sini nggak diterangkan apakah sebagai gubernur ataukah ketika itu menjadi apa? Khalifah. Intinya kan Muawiyah kan penguasa apa? Negeri Syam. Jadi kerajaan, khilafah atau kegubernuran pada waktu resmi puasa tanggal berapa tadi? Hari Jumat. Resmi di sana Syam. Orang-orang pun puasa hari Jumat semuanya. Nah setelah itu kata Abdullah bin Abbas, oh begitu. Walakinnana ra'ainahu lailatas sabt. Adapun kami di kota Madinah, kami melihat hilal malam Sabtu. Paham sampai sini? Ya, kami di Madinah melihat hilalnya malam Sabtu. Berarti mulainya hari apa? Hari Sabtu. Fala nazalu nasumu, maka kami masih puasa, belum selesai. Hatta nukmil salasina, sampai genap 30, atau kami melihat hilal Syawal. Paham maksud saya? Kami belum melihat hilal Syawal, otomatis kami melengkapi berapa? 30. Fakultu, maka aku berkata kepada Abdullah bin Abbas. Yang ngomong ini siapa? Quraib. Ini namanya hadis Quraib. Hafalkan kuncinya, kata kuncinya Quraib. Ala taktafi biru'yati Muawiyah wasiyamihi. Wahai Abdullah bin Abbas, tidakkah anda mencukupkan dengan apa yang dilihat oleh Muawiyah di negeri Syam, dan yang mana dia puasa dan seluruh penduduk Syam puasa? Apa nggak cukup sebagai saksi, sebagai bukti orang segitu banyaknya? Paham sampai sini ya? Apa kata Abdullah bin Abbas? La hakadha amarona Rasulullah. Enggak. Beginilah yang diajarkan Rasulullah. Kalau kami lihat, kami puasa. Kalau kami lihat, maka kami beridul fitri. Dan sekarang kami belum melihatnya. Itu dalil bahwa ini sangat jelas. Ini dalil tentang pendapat yang nomor berapa tadi? Dua apa tadi? Setiap negeri memiliki matlak yang berbeda-beda. Ini dikeluarkan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Kira-kira yang lebih cocok yang mana? Bukan lebih cocok ya, yang lebih kuat yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang ketiga. Kok ngerti antum? Yang ketiga yang roji yang nomor 3. Ya, apa yang nomor 3 itu? Ya, yang ketiga ini madhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu orang yang dalam, nggak mesti satu negara, tetapi satu negara yang memiliki wilayah yang sama. Kalau Indonesia ya berarti ya Malaysia, wilayah regional, berarti Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura. Lah masa kita ini dari Sabang sampai Merauke nggak lihat hilal, tapi Singapura melihat bulan. Masa kita nggak ikut puasa? Wong dari Batam kemana? Ke Singapura itu sangat dekat sekali. Paham ya? Maka ini pendapat yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memiliki apa? Satu wilayah yang sama.
Indonesia, Singapura, Malaysia itu satu sama. Ya. Jangankan Indonesia sama Saudi. Indonesia Arab Saudi sama Syam saja menurut hadis ini sama apa enggak? Hah? Berbeda. Apalagi Saudi sama Indonesia. Gitu ya. Jadi nanti akan ada lagi kalau sudah Idul Hijjah nanti selisih lagi, lihat nanti kalau nggak percaya. Ini kalau sudah Idul Hijjah, Ustaz kita puasa Arafahnya ikut wukuf di sana. Karena di sini masih tanggal berapa? 8. Itu kan perselisihan yang selalu ada setiap setahun sekali. Kita puasa Arafahnya ikut wukuf sana tanggal 9, tapi di Indonesia masalahnya masih tanggal berapa? 8. Kan sering itu terjadi. Itu khilaf yang kita harus saling berlapang dada. Kalau kita paksakan, Ustaz, di sana kan jelas-jelas wukuf, Ustaz. Mau tidak mau ya ikut sana. Ya nggak apa-apa. Itu juga pendapatnya ulama banyak. Tetapi ketahuilah pendapat seperti ini hanya bisa dikerjakan 100 tahun sebelum 200 tahun yang lalu nggak bisa. Antum paham nggak maksud saya? Pendapat yang model seperti ini hanya bisa dilakukan ketika ada teknologi. Dulu-dulu nggak mungkin seperti ini. Kalau Anda mengklaim ini yang benar berarti nggak mungkin itu semuanya dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Karena dulu itu nggak mungkin itu terlaksana. Antum paham maksud saya? Jemaah haji saja, untuk haji saja itu butuh berapa? 6 bulan perjalanan zaman dulu. Makanya orang Saudi untuk mengabarkan ke negeri Nusantara, dulu kan nggak ada Indonesia, ke Nusantara bahwa besok puasa Arafah, apa alatnya? Itu dalil bahwa dulu Nusantara ini kalau mau puasa Arafah ya ikut tanggal berapa? Tanggal mana? Tanggal mana? Antum nyambung apa nggak nyambung? Itu dalil bahwa dulu zaman-zaman belum ada WA, Facebook, Telegram, sebelum ada telepon, itu dulu zaman-zaman Nusantara masih haji pakai kapal dulu itu menunjukkan bahwa dulu orang negeri sini kalau mau puasa ikut sana apa sini? Sini, karena nggak ada alat. Zamannya Wali Songo, zamannya wali-wali, zamannya dulu orang-orang yang belum ada teknologi di Indonesia, kalau puasa Arafah ya ikut penanggalan sini, karena nggak ada alat untuk menyampaikan di sana sudah wukuf apa belum. Dan ini masalah khilafiyah yang harus berlapang dada, ya. Jadi ada berapa pendapat tadi? 3 pendapat. Nah, meskipun demikian, hendaklah dalam hal ini kita ikut pemerintah. Ada ibadah-ibadah itu yang bukan haknya person-person. Dan sebenarnya kita itu nurut selesai. Indonesia ini memang nggak tahu orangnya ini pinter-pinter atau gimana, suka kayak gini-gini nih. Di negara lain itu nggak ada ribet. Pokoknya apa yang diputuskan pemerintahnya ya sudah ikut gitu aja. Nggak ribet seperti kita ini. Ada yang 2 hari sebelumnya, ada yang 1 hari, ada yang macam-macam di Indonesia ini. Ya, kalau di negara lain ya nggak usah ikut nyari-nyari, duduk aja yang manis. Nanti kalau sudah diumumkan sama negara masing-masing, tanggal sekian ya sudah ikut. Ya, as-saumu yauma yasumun nas. Puasa itu ketika manusia di negerimu berpuasa. Wal fitru yauma yuftirun nas, dan beridul fitri itu ketika manusia di negerimu beridul fitri. Ya, itu insya Allah pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam bissawab. Itu tentang bagaimana cara menetapkan apa? Awal Ramadan. Nah, sekarang apa saja syarat sahnya puasa? Syarat sahnya puasa yang pertama, at-thahara minal hayd wan nifas. Harus suci dari haid dan nifas. Jadi kalau berhaid dan nifas nggak bisa. Yang kedua harus niat. Jadi puasa tanpa niat nggak bisa, harus niat. Dan bagaimana cara niat? Saya bacakan ya, perhatikan. Saya bacakan perkataan Imam Nawawi. Mazhabnya apa? Syafi'i. La yasihus saumu illa biniyah. Tidak sah puasanya seseorang kecuali harus pakai niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu di mana? Hati. Siapa yang ngomong ini?
Al-Imam An-Nawawi. Wala yushtaratun nutqu, dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Jadi gak usah nawaitu sauma wadin terus an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi. Mau apal namanya? Saya sejak kecil gak tahu itu. Tahunya karena dibuat apa? Pujian setelah tarawih atau menjelang tarawih gitu biasanya. Nah, jadi nggak usah niat, taruh di hati sudah. Itu pun nggak pakai waktu tertentu, mandek mantep terus di dalam hatinya saya niat. Nggak usah, harus pakai niat begitu aja. Niat itu apa? Saya niat itu kerentek hati untuk melakukan sesuatu. Gitu dia. Anda besok ngajak akan melakukan ini, itu niat. Jadi nggak usah dilafatkan, gitu ya. Nah kemudian kapan waktunya niat? Waktunya niat terperinci. Kalau itu puasa wajib harus di malam sebelum terbit fajar. Man lam yujmi isyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa tidak niat puasa sebelum fajar fala siyama lahu, enggak dianggap puasanya. Harus menjelang fajar atau malam hari, ya batasnya sampai sebelum fajar harus niat. Kalau enggak niat enggak bisa. Itu kalau puasa wajib. Adapun kalau puasa sunnah maka tidak disyaratkan sebelum fajar. Bahkan sesudah sholat subuh, selama dia belum makan belum minum, dia niatkan puasa, boleh apa enggak? Boleh. Gitu ya. Nah sekarang ada permasalahan. Apakah niat itu setiap malam harus pasang niat, besok pasang niat, besok pasang niat, ataukah cukup di awal Ramadan niat puasa 30 hari? Itu pun ada khilaf lagi. Tetapi ya jamaah, itu bukan sesuatu yang sulit. Wong niat itu loh, intinya kan nyengojo menisuk aku pengen ngelakoni iki. Dan itu gak butuh waktu, maksudnya gak butuh waktu khusus harus berhenti. Itu kan amalia hati. Yang penting setiap melakukan puasa besoknya di dalam hati antum, malamnya sudah niat apa? Puasa. Nah sekarang selanjutnya apa saja adab-adab dalam berpuasa? Yang pertama as-sahur. Harus sahur, jangan nggak sahur. Rasulullah mengatakan tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Jadi jangan sampai tidak sahur, harus sahur. Bahkan Rasulullah mengatakan tasaharu walau bi jur'ati ma'in. Bersahurlah meskipun dengan seteguk air. Saking pentingnya sahur, jangan diremehkan. Ya. Dan kata Rasulullah sebaik-baik sahurnya orang beriman at-tamr. Itu apa? Kurma. Itu satu. Terus nomor dua, sahur ini kita dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Dalam hadis Unaisa binti Habib, Unaisa ini berarti cewek ya, sahabiat. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu." Zamannya Nabi ada dua muadzin. Muadzin yang pertama ibnu ummi maktum, jam 3-an begitu. Adapun yang kedua, siapa yang adzan? Bilal. Kata Rasulullah, idza adzana ibnu ummi maktum, kalau yang adzan itu ibnu ummi maktum adzan, kulu washrabu, makanlah minumlah, tidak apa-apa, makanlah minum, belum waktunya berpuasa. Berarti adzan apa ini? Pertama apa kedua? Pertama. Wa idza adzana Bilal fala taqulu wala tashrabu, tapi kalau yang adzan itu Bilal, jangan kamu makan, jangan kamu minum. Berarti di sini Rasulullah melarang makan minum ketika apa? Kalau Bilal adzan, kamu jangan makan, kamu jangan minum. Berarti di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk apa? Makan dan minum ketika apa? Tiba adzan. Jadi batasnya itu adzan. Bahkan dalam riwayat ini Unaisah, perawi hadis ini, perempuan,
meriwayatkan tadi berkata, setelah membacakan hadisnya Nabi, perawinya berkata, fa in kanatil wahidatu minna la yabqa 'alayha syai' min sahuriha. Bahkan kalau ada di antara kami para wanita sahabiatnya Nabi, kalau belum selesai makan sahur, maka kami para perempuan zaman itu ketika sahurnya belum selesai itu lihat Bilal mau ke masjid, mau azan. Maka salah satu di antara kami para wanita berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, amhil." Hei Bilal, sebentar. Hatta afruha min sahuri, sampai kami selesaikan dulu sahur kami. Jangan tergesa-gesa wahai Bilal, saya habiskan dulu sahur kami. Berarti itu kan menunjukkan para sahabat dan sahabiat kalau sahur apa? Mengakhirkan. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Hadis yang lain, perhatikan. Bagaimana kalau kita makan minum sedangkan piring masih di tangan kita, belum selesai makan? Hadis Abu Dawud, perhatikan. Hadis Abu Hurairah. Idza sami'a ahadukum an-nidaa, jika salah seorang di antara kalian mendengarkan suara azan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan bejana piring masih di atas tangannya, belum selesai makan, fala yadhuhu, jangan dia letakkan piring itu, terus makan, tidak apa-apa. Jadi barang siapa mendengarkan azan subuh sedangkan piring masih di tangannya, fala yadhuhu, jangan letakkan piring itu, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi boleh untuk makan begini ya, atau minum, dengarkan azan, jangan diputus, teruskan minumnya sampai selesai. Atau waktu makan dengar azan, jangan diputus makannya, selesaikan, tidak apa-apa. Tapi jangan pegang piring terus. Alasannya supaya nanti kalau ada azan kan masih pegang, ya janganlah ya. Tapi bagi yang darurat karena terlambat terus makan ada azan, ya selesaikan. Kemudian takjilul iftar, disuruh menyegerakan berbuka. Wala yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dianjurkan untuk berdoa ketika apa tadi? Berbuka. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru batal ajru insyaallah. Dan sudah sering kita sampaikan. Lah, sekarang penjelasannya ma al-mubtilatus syam, apa saja yang bisa membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, al-aklu wasyurbu amidan dzakiran li saumihi. Makan dan minum secara sengaja. Ini membatalkan puasa. Jadi seorang ya, dia puasa siang hari Ramadan, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, tahu bahwa itu waktunya Ramadan, maka batal puasanya. Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa lupa sedangkan dirinya dalam kondisi puasa, fa akala aw syariba, terus dia makan dan minum, falyutimmus saumahu, lanjutkan puasanya, tidak apa-apa kalau dia lupa. Fa innama at'amahullah wa saqahu, karena dia diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi tidak apa-apa kalau lupa. Misalnya ada orang puasa hari pertama Ramadan, ya di aktivitas lupa kalau dirinya itu puasa karena nggak terbiasa puasa. Satu Ramadan, maka dia lihat ada nasi padang buka misalnya. Dia masuk lah, makan embu, ya. Setelah itu makan es, ya sesudah minum es sampai tetes terakhir baru dia sadar, astagfirullahaladzim, saya ini Ramadan. Lanjutkan, tidak apa-apa ya, kalau lupa, ya tidak mengapa. Tapi kalau
Ingat, jelas-jelas ingat, terus dia makan minum, setelah itu kata astagfirullah 10 kali 100 kali tetap batal kalau dia apa? Sengaja. Ya, itu yang pertama. Permasalahannya, orang yang makan dan minum siang hari bulan Ramadan, apakah wajib dia ganti puasanya? Gimana? Gimana jawabannya? Paham nggak Pak? Pertanyaannya Pak. Siang hari bulan Ramadan kerja, kebetulan kerjanya ini keliling, jadi panas sekali. Lagi sekarang Surabaya kan panasnya luar biasa. Panas, kerja, keringetan, hausnya luar biasa. Terus ada yang jual es di pinggir jalan, imannya tergoda. Aduh, batal ini. Ya sudah, mampir sudah. Minum 1 mangkok es buah, sup buah di Perak sana itu. Karena pas di sana kepanasan, mampir. Dia minum, sengaja loh ini, bukan nggak sengaja. Sengaja ini 1 mangkok selesai, terus dia sadar. Dari tadi sadar memang. Coba sadar kalau dosa, maksud saya. Astagfirullahaladzim, saya berdosa ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Dia tahu bahwa dirinya dosa. Pertanyaannya, ini ganti nggak di hari lain orang kayak gini nih? Angkat tangan dulu. Ganti. Kenapa ganti? Karena hutang puasa wajib. Ganti berarti. Apa? Kenapa enggak? Pendapat pertama harus ganti karena dia utang. Bolong maksudnya ya, harus ditambal begitu. Kata beliau, kata Mas Alvin tadi, dia nggak bisa ganti. Kenapa? Karena nggak ada udur. Udurnya apa dia ini puasa? Kalau nggak kuat beda lagi. Kalau nggak kuat kan, misalnya dia pingsan-pingsan ya sudah batal, nggak apa-apa diganti di hari lain. Kalau alasannya ngelak, kabeh wong poso ngelak ya nggak ada nggak ngelak, itu bukan alasan. Tidak ganti alasannya. Karena nggak ada dalil untuk menggantinya. Yang benar yang mana? Jadi begini, Mas tadi mengatakan harus diganti di hari lain. Padahal di dalam Al-Quran itu, perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, puasa itu sudah pada hari-hari yang sudah Allah tentukan, yaitu bulan apa? Ramadan. Kita sepakat ya, puasa Ramadan wajib di bulan Ramadan. Barang siapa puasa Ramadan ditaruh di Syawal, batal. Ya, saya nggak mau puasa dulu, tenang aja. Nanti kalau Syawal saya baru puasa. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Ayyamam ma'dudat, puasa itu sudah Allah tentukan di bulan Ramadan. Jangan dikeluarkan di bulan lain. Tetapi ada rukhsah bagi orang yang memang butuh keringanan. Allah itu penyayang, tidak apa-apa kalau ada yang udzur. Contoh 1, orang sakit, betul? 2, wanita haid, wanita nifas, apalagi safar. Ini udzur, ini udzur, ini udzur, ini udzur, betul nggak? Adanya udzur ini menyebabkan turunnya keringanan Allah. Oh, karena kamu ada udzur, udzur nifas, udzur haid, udzur safar, udzur apa tadi? Sakit. Allah sakno, kasihan. Oh, gak apa-apa, boleh. Faidatun min ayyamin ukhar. Silakan diganti di hari lain. Kenapa kok boleh? Ada udzur. Jelas? Berarti kapan boleh mengganti puasa Ramadan di hari lain? Kalau ada udzur. Nah, masalahnya tadi udzurnya apa? Bukan udzur. Ya? Paham maksudnya, Mas?
Orang itu mengganti di hari lain itu harus ada perintah agama, ada legalnya, legalitasnya. Oh saya sakit, saya nggak kuat, saya ganti di hari lain. Boleh, kenapa? Ada legalitasnya. Faidatum min ayyamin ukhar, bagi orang yang sakit. Oh saya safar, saya nggak kuat, oh saya ganti di hari lain. Boleh, kenapa? Ada legalitasnya. Kalau safar boleh, haid boleh, nifas. Tapi kalau sengaja karena tergoda imannya sama es campur tadi itu, apakah diganti di hari lain? Mana dalil yang menunjukkan itu? Rukhsah yang Allah berikan kepadanya boleh diganti hari lain, itu rukhsah itu ada kalau ada udzur. Paham maksudnya ya? Itu pendapat pertama, nggak boleh. Pendapat yang kedua tetap harus apa? Harus mengganti. Di antara dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua adalah barang siapa yang puasa kemudian muntah dengan sendirinya, maka lanjutkan. Kalau nggak kuat, mual, muntah, lanjutkan puasanya. Tapi barang siapa yang puasa kemudian apa? Muntah dengan sengaja memuntahkan dirinya, kata Nabi batalkan puasanya dan wajib ganti di hari lain. Lah, bisa jadi pendapat yang nomor 2 ini mengkiaskan dengan ini. Paham nggak maksud saya? Sebagaimana orang muntah sengaja tadi itu harus ganti, berarti orang yang apa tadi? Batal juga harus ganti, khilaf para ulama. Tapi kalau ragu-ragu ya harus ganti aja karena ada dalilnya juga tadi. Meskipun dalilnya kias, bukan dalil langsung barang siapa yang sengaja nggak puasa gantilah di hari. Nggak ada itu ayat atau hadis yang seperti tadi itu langsung disuruh ganti, nggak ada. Yang ada itu sakit, apa tadi? Safar, haid, nifas. Ya, khilaf para ulama. Oke, lanjut. Jadi yang membatalkan puasa pertama tadi apa? Makan dan minum. Sekarang kalau ada orang malam hari listrik mati, hujan deras, mendung, bangun-bangun masih gelap nih, listrik mati, akhirnya makan, minum sama istrinya. Setelah selesai makan, baru sadar bahwa orang-orang itu baru pulang dari masjid, sholat subuh. Berarti tadi dia ini makan dan minum setelah fajar. Paham? Gimana, puasanya batal enggak? Antum paham maksud saya? Batal enggak puasanya? Ya, saya ulangi ya. Malam hari ini tidur, bangun-bangun masih gelap, istrinya dibangunkan, ayo kita sahur. Ternyata listrik nyala, lihat jam, lu baru tahu kalau sekarang sudah bablas, orang-orang sudah selesai sholat. Sah enggak sholatnya? Kok sholatnya apa? Puasanya. Jadi ada hukum yang mengatakan, ada kaidah yang mengatakan al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan nggak bisa dikalahkan sama yang ragu-ragu. Tadi waktu tidur itu malam apa siang? Malam. Berarti itu malam sesuatu yang yakin. Betul apa enggak? Ketika dia bangun, ini dia ragu-ragu ini sudah apa belum? Jadi yang yakin itu malam. Adapun siang bagi dua orang ini meragukan, nggak ada alat untuk itu. Maka wallahu alam orang yang ini apa? Sah. Sebelumnya, setelah itu ada beda lagi kasus. Ada orang keluar rumah siang hari. Siang hari keluar rumah, di tengah perjalanan terjadi mendung, sore hari gelap. Dia mengira ini sudah maghrib. Dia buka minum sama istrinya atau sama keluarga atau dia sendiri. Setelah selesai, dia kan pertama kan keluarnya tadi malam apa siang? Siang. Jadi siang adalah sesuatu yang yakin. Paham ya? Terus waktu buka dia ragu-ragu, ini sudah tenggelam matahari belum ya? Sudah tenggelam matahari apa belum ya? Ragu-ragu dia ini. Kayaknya sudah ini. Dia minum saja. Setelah minum, baru setengah jam kemudian baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan maghrib. Batal nggak puasanya? Gimana mas? Enggak.
Nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena dia yakin. Oh, ragu-ragu kok yakin. Jelas-jelas ragu-ragu. Kok kayaknya sudah gelap gulita. Kok kayaknya sudah tenggelam matahari, sudah nggak kelihatan mataharinya, mendung ini. Kayaknya sudah nih, minum. Setelah minum setengah jam lagi atau 15 menit lagi azan maghrib. Gimana? Dia dalam kondisi siang itu yakin karena belum ada yang mengubah. Betul ya? Sedangkan itu sudah malam, dia masih ragu-ragu. Yang yakin tadi nggak bisa dikalahkan sama yang ragu-ragu. Harus ganti dia. Hati-hati. Tapi insya Allah zaman sekarang itu sudah sulit terjadi karena sudah ada apa? Alat komunikasi, ada jam, itu sudah tahu semua. Itu zaman dulu itu mungkin kayak gitu. Baik. Nah, sekarang nomor 2 yang membatalkan puasa adalah ta'ammudul qai. Sengaja muntah. Mandaro'ahul qai'u falaysa alaihi qada. Barang siapa yang terkalahkan oleh muntahnya, muntah dengan sendirinya, bukan karena dibuat-buat, falaysa alaihi qada, enggak usah diqadha, puasanya jalan. Wa man istaqa'a, dan siapa yang sengaja ingin memuntahkan dirinya sendiri, falyaqdi, dia harus ganti puasanya. Jadi kalau muntahnya itu disengaja, sengaja memuntahkan dirinya, maka ini wajib dia mengganti puasanya. Nomor 3 ya. Nomor 3 yang membatalkan puasa adalah haid. Yang nomor 5 yang membatalkan puasa adalah apa? Mohon maaf, nomor 3 sama 4. Nomor 3 haid, nomor 4 nifas. Haid dan nifas apa konsekuensinya? Disuruh apa? Fidyah ataukah mengganti di hari lain? Nifas sama haid hukumnya sama-sama. Nifas haid itu selalu bareng. Dalam masalah sholat sama-sama nggak boleh sholat, betul? Dalam puasa sama-sama nggak boleh puasa. Dalam urusan jima dua-duanya nggak boleh dijimai. Pokoknya nifas sama haid ini kemana-mana bareng. Hukumnya itu sama. Paham maksud saya? Pertanyaannya, wanita haid dan nifas memang nggak boleh puasa. Apa konsekuensinya? Disuruh apa? Bayar fidyah apa ganti di hari lain? Hah? Apa? Sepakat para ulama, nggak ada orang nifas bayar fidyah itu. Nggak ada orang haid bayar fidyah. Tanya ibu-ibu, tanya istri antum nanti kalau nyampe di rumah. Antum, awakmu kalau haid 7 hari bayar fidyah, ngasih makan fakir miskin, apa ganti ke orang lain? Apa? Ganti. Sepakat haid dan nifas jumhur ulama ijma, bukan jumhur lagi, ijma, konsensus, sepakat bahwa wanita haid, wanita apa tadi? Nifas nggak boleh puasa dan suruh apa? Mengqadha di hari lain. Yang nomor 5 ta'ammudul istimna, sengaja mengeluarkan mani. Sengaja mengeluarkan mani. Apa istilahnya? Onani ya. Sama yang perempuan masturbasi. Ya, ta'ammudu ikhrajil mani, sengaja mengeluarkan mani, ini membatalkan puasa. Ya. Di sini diterangkan kal istimna bil yad, seperti mengeluarkan, mohon maaf jangan menganggap ini tabu, saya jelaskan ucapannya ulama. Kastimna bil yad, seperti mengeluarkan mani dengan tangan. Awil mubasyarah, atau dia mencumbui istrinya sampai keluar mani. Ya, maka ini membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa, keluar mani. Terus nomor 6 niyatul iftar, niat berbuka. Niat berbuka. Jadi begini. Ada orang puasa terus dia safar, ternyata
ini bisnya macet, ngeban tengah jalan, panas, keluar semuanya, gak kuat akhirnya, panas. Akhirnya dia sudah memutuskan, sudah safar saya sulit di sini, saya niat batal. Saya cari jalan, cari toko yang jual apa? Air mineral, cari toko. Ada, enggak ada mas, habis sana. Habis, semuanya habis. Habis semua. Waduh, sudah niat batal, enggak ada air. Ya sudahlah, saya mau puasa lagi aja. Boleh apa enggak? Sudah tergambar masalahnya? Niat batal, tapi yang dipakai membatalkan diri, gak ketemu. Tapi niatnya sudah. Gimana hukumnya? Batal enggak ini? Terperinci. Kalau puasa sunnah boleh. Kenapa kok boleh? Karena puasa sunnah itu tidak disyaratkan niatnya itu di awal. Bahkan orang nggak niat puasa, tapi dari subuh sampai asar belum makan apa-apa, terus baru asar niat puasa, boleh apa enggak? Boleh. Sama dengan tadi itu, nggak makan apa-apa. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, ketika dia sudah batal, mau balik lagi niat nggak bisa, karena niatnya harus di mana? Di awal. Makanya kalau mau batalkan itu harus siap-siap ada air minum, enggak. Jangan niat batal cari air minum nggak ketemu, ya. Dan itu boleh kalau dia dalam kondisi apa tadi? Safar, enggak apa-apa. Kalau memang nggak kuat nggak apa-apa dia, ya. Itu yang nomor berapa? 6. Kemudian yang nomor 8, 7. Ya 7 ya. Soalnya ini nomornya ada perbedaan. Nomor 7, ar-ridda anil Islam, murtad. Dia puasa dari subuh jam 8 dia murtad. Puasanya otomatis apa? Batal. Tapi ini jarang terjadi ya. Tapi dibahas juga di ulama fikih. Yang nomor 8, al-jima'. Jima' ini membatalkan puasa, kecuali jima' karena lupa, maka ini tidak membatalkan. Tapi sulit ya, gimana jima' sudah selesai, sudah ngos-ngosan baru mengatakan ya Allah lupa saya, tidak mungkin itu. Tapi jika terjadi ya tidak apa-apa, lupa kok, ya kan? Tapi sulit itu terjadi ya. Jadi jima' ini membatalkan puasa, dan konsekuensinya suruh apa? Nah, saya bacakan hadisnya. Bainama nahnu julusun indan Nabi, kata Abu Hurairah, ketika kami duduk bersama Nabi, datang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah celaka aku. Kata Rasulullah, malaka, ada apa dirimu kok kamu celaka? Qal waqatu alam ro'ati wa ana shaim. Ya Rasulullah, aku mengumpuli istriku, bersetubuh dengan istriku sedangkan aku puasa. Celaka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu, kalau kamu punya budak, merdekakan budakmu. Berat itu. Puasa Ramadan malah dia melakukan hubungan badan. Maka kata Rasulullah, kamu harus memerdekakan budak. Kamu punya enggak budak? Kata dia, la, aku enggak punya budak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kata Rasulullah, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Besar tuh kafaratnya tuh. 2 bulan berturut-turut. Berarti berapa hari? 60 hari. Jadi harus berturut-turut loh itu. Sudah berturut-turut sampai dapat 59 kurang 1 hari. Aduh males aku. Misalnya gitu. Puasa terus males. Akhirnya nggak puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu berikutnya baru dia sadar, iya saya tinggal 1. Terus dia 1 nggak bisa. Karena syaratnya harus apa? Harus apa? Berturut-turut. Itu syaratnya kata Nabi, mutatabi'aini, harus berturut-turut. Jadi pertama merdekakanlah budak, saya nggak punya ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu harus puasa selama 2 bulan berturut-turut. Saya nggak mampu ya Rasulullah. Uang ini saja 30 hari aja kecolongan begini. Apalagi disuruh berapa? 2 bulan berturut, nggak bisa ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah, kamu harus ngasih makan orang fakir miskin sebanyak 60 orang. Sebanyak berapa? 60 orang. Berarti kenapa kok 60 orang? Berarti 1 ngasih makannya untuk 1 hari ganti puasa.
Dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang miskin di sini kecuali aku. Aku miskin, nggak mungkin aku sedekah ngasih makan 60 orang. Wong aku saja miskin ya Rasulullah. Ya apa ini mau dihukum? Nggak bisa ini. Hukum ini nggak bisa, hukum ini nggak bisa, hukum ini nggak bisa. Sampai dibiarkan sama Nabi, bingung kasih hukuman apa ini. Suruh memerdekakan budak nggak bisa. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa. Suruh ngasih makan 60 orang nggak bisa. Didiamkan sama Nabi. Di saat seperti itu ada orang datang membawa sekeranjang kurma. Kata Rasulullah, mana orang yang bertanya tadi? Yang saya suruh ini nggak bisa, saya suruh ini nggak bisa, saya suruh ini nggak bisa. Mana orangnya? Saya ya Rasul. Sini. Kata Rasulullah, khud, ambil satu ranjang, apa namanya? Satu keranjang kurma ini, bagikan ke orang-orang miskin. Ya Rasulullah, tidak ada orang miskin itu di sini kecuali aku ya Rasulullah. Oh repot ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah kalau gitu at'imhu ahlak, ya sudah bawa pulang ke rumahmu, kasih makan keluargamu. Sudah bebas malah dikasih makanan. Tapi esensinya bukan ini, esensinya dia ini berdosa dan harus membayar 3 tahapan sesuai kemampuannya tadi itu. Pertama memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, kasih makan. Ini kalau antum ini kayaknya memilih yang ketiga, ya, ngasih makan berapa? Bukan memilih ya, bisanya itu 6 bulan, apa namanya? Ngasih makan 60 orang. Ya. Kalau 1 hari nggak puasa, jimaknya 2 kali Ustadz, bagaimana? Apakah puasanya 120 hari? Antum paham maksudnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang benar 1 hari ya 1 apa? 1 itu. Kemudian selanjutnya sekarang ada pembahasan baru. Umurun la tufsidus siyam. Ada dua bab yang belum saya sampaikan, yaitu orang-orang yang boleh tidak puasa, dan itu lumayan. Sekarang adalah perkara-perkara yang dianggap membatalkan puasa padahal tidak. Perkara-perkara yang dianggap membatalkan puasa padahal tidak. 1. An yusbiha yaumas siyam junuban. Seseorang berada di pagi hari dalam kondisi junub. Maksudnya begini, ada orang hubungan badan sama istrinya junub sampai ke bawah azan, dia belum sempat mandi. Maka ini enggak membatalkan puasanya. Makanya kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak junub terus bangun-bangun waktunya 15 menit menjelang azan, jangan mandi dulu. Tapi apa? Sahur. Adapun junubmu itu enggak masalah. Yang penting setelah itu meskipun azan enggak apa-apa, Anda mandi, pergi ke masjid enggak apa-apa, enggak batal. Karena syaratnya itu enggak harus pas dalam kondisi bebas dari apa? Junub. Paham maksudnya? Kecuali kalau dengarkan adzan subuh, sholat, setelah sholat pulang terus hubungan badan, ya itu batal kalau itu. Ya, tapi kalau terbawa sampai belum mandi itu tidak apa-apa. Nomor 2, takbiluz zauja, mencium istri, wa mubasyaratuha, dan bercumbu sama istri. Ini tidak membatalkan puasa. Rasulullah mencium Aisyah. Sebelum berangkat ke masjid, Rasulullah mencium Aisyah. Dan dalam kondisi puasa, jadi tidak batal. Yang nomor berapa? 3, al-ikhtisal wasobu ala ra'si litabarrud, mengguyur seluruh tubuh. Kepanasan dari kerja langsung datang kamar mandi, disiram semuanya ujung rambut sampai ujung kuku. Boleh apa enggak? Boleh. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri pernah melakukan itu. Ya. Rasulullah pernah kedapatan fajar sedangkan beliau dalam kondisi junub. Adzan subuh beliau masih junub, akhirnya beliau mandi padahal sudah adzan, berarti nggak apa-apa. Dan Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar di antara sebagian sahabat Nabi mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah mengguyur kepalanya dengan air padahal beliau puasa, saking panasnya. Nomor 4, termasuk yang boleh dan dianggap nggak boleh oleh sebagian orang adalah berkumur-kumur. Ya. Umar bin Khattab pernah berkata, ya Rasulullah, celakalah aku. Ada apa wahai Umar? Ya Rasulullah, aku mencium istriku padahal aku ini puasa.
Kata Rasulullah, wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau kamu berkumur-kumur ketika Ramadan? Batal nggak puasamu? Enggak ya Rasulullah. Berarti sama saja dengan mencium istri. Sebagaimana kumur-kumur nggak batal, mencium istri pun nggak batal. Karena sama-sama memiliki ilah yang sama. Ini dalil bolehnya kias. Karena Rasulullah pakai kias. Ini kalau antum bahas kias, salah satu dalilnya ini. Rasulullah menganalogikan kumur-kumur sama apa tadi? Mencium istri. Nomor 5, tadawukut to'am lil hajah, mencicipi makanan karena ada hajat. Ibu-ibu untuk mempersiapkan buka untuk keluarganya, maka boleh ibu-ibu mencicipi, tapi jangan ditelan. Ya dilepeh ya kata orang Jawa. Terus boleh juga al-khijama, nomor 6. Boleh bekam, boleh donor darah. Selama dia masih kuat. Intinya begitu, meskipun ada khilaf tapi intinya yang rojih seperti itu. Terus nomor 7, bolehnya bercelak. Nomor 8, bolehnya suntik. Tapi suntik ada 2 macam. Kalau suntik memberi obat itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntik yang sifatnya memberi nutrisi, memberi gizi, maka membatalkan. Seperti apa itu? Infus, ya, ngasih infus, orang sakit dikasih infus itu batal puasanya, karena itu makanan itu, ya. Terus yang nomor 9, wal qatra, tetes mata, boleh. Yang nomor 10, mencium minyak wangi. Ini minyak wangi waktu puasa tidak apa-apa. Nomor 11, siwak, boleh bersiwak. Pasta gigi boleh. Nomor 12, boleh menelan ludah. Ustadz, nanti kalau menelan ludah kan sama dengan minum, Ustadz. Enggak, beda. Coba kalau nggak percaya, kumpulkan ludahmu, kalau sudah banyak terus telan, nggak kerasa apa-apa. Ya, makanya boleh kata para ulama. Poin selanjutnya nomor 13. Sudahlah, itu cukup ya. Intinya ini sudah ngulangi tadi. Nah, sekarang bab yang terakhir. Al-muftirun wa ahkamuhum, orang-orang yang boleh tidak puasa dan hukum-hukum yang menyertainya. Siapa saja yang boleh nggak puasa? 1, al-marid, orang yang sakit. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 185. Wa man kana minkum, atau 84 juga, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau musafir diganti di hari lain. Berarti boleh enggak orang sakit enggak berpuasa? Boleh, tapi sakit itu terperinci. Sakit itu terperinci. Jika sakitnya itu ya kemungkinan disuruh apa? Kalau orang, mohon maaf sebelum saya lanjutkan, orang yang sakit boleh nggak puasa, terus disuruh apa? Konsekuensi dari nggak puasa disuruh apa? Hah? Mengganti di hari ini yang saya maksud terperinci tadi itu. Karena orang sakit itu ada 2. Sakit, kita nggak membahas sakit ringan loh ya. Kalau sakit ringan pilek, panuan, nah itu nggak dibahas karena nggak ada hubungannya sama apa? Puasa. Yang kita bahas ini sakit keras nih. Nah, sakit keras itu ada 2. Dijelaskan para ulama, ini bukan nggak dijelaskan. Jadi orang sakit memang boleh nggak puasa. Kita nggak bahas sakit yang apa tadi? Ringan. Kita nggak bahas itu. Bukan perincian ringan sama nggak ringan. Bukan itu perinciannya. Perinciannya itu orang sakit ada 2. Orang sakit yang kemungkinan bisa sembuh. Sakit tipus itu kan sakit yang keras. Orang kena penyakit tipes sakit berat apa enggak itu? Berat. Tapi kemungkinan sembuh apa enggak? Kemungkinan sembuh. Maka orang kena penyakit ini namanya yurja bur'uhu, sangat dimungkinkan sembuh. Maka dia harus ganti di hari lain. Tapi ada sakit yang sifatnya la yurja bur'uhu, sakit yang sifatnya sulit sembuh. Misalnya ada orang, naudzubillah min dzalik, semoga kita sehat semuanya. Ada orang kena penyakit kanker ganas, udah sakit-sakitan terus. Masih muda dia, bukan orang tua, masih muda tapi kena penyakit itu. Dan kemungkinan sulit sembuhnya,
Lah orang yang seperti ini meskipun sakit dia nggak ganti di hari lain, tapi bayar fidyah. Meskipun sakit, hukumnya seperti orang tua. Paham? Jadi terperinci tadi itu. Itu orang sakit. Selanjutnya al musafir, orang yang musafir. Orang musafir itu pada dasarnya boleh nggak puasa, dan konsekuensinya disuruh apa? Ganti di hari lain. Tetapi musafir sendiri itu ada 3 perincian. Jika safarnya itu parah, safarnya itu sulit medannya, maka dalam hal ini dia tidak boleh berpuasa. Rasulullah mengatakan laisa minal birri as-saumu fis safar, bukan termasuk kebaikan orang puasa ketika safar. Perhatikan ya, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, bukan termasuk kebaikan orang puasa ketika safar. Apa maksudnya di sini? Safar yang berat. Karena Rasulullah nggak mau umatnya menyiksa dirinya. Karena terjadi di zaman sahabat itu ada yang jihad fisabilillah waktu puasa. Karena saking ngeman puasanya sampai dia pingsan-pingsan. Lah ini yang dikatakan Nabi bukan kebaikan dia puasa ketika safar. Yaitu safar yang sifatnya apa? Berat. Malah nggak oleh pahala, malah oleh dosa. Karena Rasulullah nggak ingin menyulitkan apa? Umumnya. Tapi kalau safarnya itu apa? Ringan, nyaman, dan tidak begitu letih, wa antasumu khairul lakum, maka jika dia puasa maka itu lebih baik bagi dirinya. Wallahu alam. Intinya ada 2 perincian intinya. Apa safar yang sulit, apa safar yang ringan. Kalau safarnya ringan maka lebih baik dia puasa. Nah, kemudian kalau ada orang niat safar subuh, dia ingat pokoknya nanti jam 8 saya safar naik bus kota dari Surabaya ke Semarang, naik bus. Nah, jam berapa tadi niatnya berangkatnya? Jam 8, dan kemungkinan payah karena nggak naik tol misalnya, karena memang harus naik jalur biasa. Nggak kebayang ya naik dari Surabaya nanti naik sampai ke Lamongan, sampai ke Bojonegoro, sampai ke mana setelah itu Ngawi atau terus-terusnya ke sana kan. Berat itu niatnya. Ya itulah intinya. Dia sudah niat jam 9 saya pergi ke Semarang dari Surabaya, ke Bungur dulu baru ke Semarang sana. Termasuk perjalanan sulit apa berat? Hah? Berat. Intinya boleh untuk tidak puasa. Tapi berangkatnya jam berapa? Jam 9 atau jam 8. Terus dia mikir, boleh nggak dia makan minum sebelum jam 8 berangkat? Dia sudah niat safar. Aku niat safar menisuk ikut jam 8. Jam 8 aku niat safar. Masalahnya jam subuh tadi itu sampai jam 8 antara itu boleh nggak dia makan bahkan lebih dari itu, ngejak bojone turu bareng. Aku gak rokani batal dek, ayo hubungan badan jima pada waktu itu. Alasannya urungannya batal kok, nanti juga aku akan batal. Permasalahannya orang yang melakukan seperti ini boleh apa enggak? Tergambar nggak permasalahannya? Ya karena sudah niat jam 8 batal karena aku akan pergi ke Semarang naik darat dan itu sangat sulit dan saya niat batal memang karena safar. Nah, masalahnya itu ketika fajar itu sampai jam 8 boleh nggak dia makan? Boleh nggak dia minum? Boleh nggak dia hubungan badan? Karena alasannya mau nggak mau nanti juga batal kok. Ngapain saya puasa? Mau nanti niat batal sudah. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Boleh. Kenapa boleh? Secara itu karena dia sudah meniatkan batal, tapi nggak bolehnya itu karena sebetulnya itu belum tentu, karena belum, kan jam 8 belum mulai. Jam 8 belum mulai ya? Berarti anda pendapatnya boleh apa enggak? Jadi begini, orang itu boleh tidak puasa kalau safar, betul kan? Nah, ketika dia di rumah berarti dia belum, statusnya belum safar. Kata-kata musafir belum nempel di dirinya. Paham gak maksud saya?
Bahkan ketika dia sampai di terminal apa namanya? Bungurasi itu pun dia belum musafir. Betul apa enggak? Musafir gitu kalau jarak tempuhnya sudah dikatakan safar, dari Bungurasi jalan sampai di Lamongan itu safar ente. Adapun sampai di Bungurasi, oh saya sudah safar nih. Belum, masih dolin itu. Ya, nanti kalau sudah berangkat, sudah jauh sampai ke Gresik atau sampai ke Lamongan, ya itu sudah safar, baru boleh batal, baru di situ. Berarti jam subuh sampai jam 8 itu harusnya dia puasa. Karena dia belum lepas dari status apa? Mukim. Belum lepas dari status apa? Mukim. Artinya lafadz musafir belum termutlakkan atas dirinya. Jadi jangan. Ya. Kemudian nomor berapa ini? Nomor 3 yang membatalkan apa? Apa ini? Orang yang boleh tidak puasa. Nomor 3 adalah laki-laki tua atau intinya orang tua. Orang tua boleh nggak puasa? Sudah syebe, sudah umur 79 misalnya. Sudah sulit puasanya. Boleh tidak puasa. Ya. Nomor 4, orang sakit yang sulit sembuh meskipun masih muda. Ini dua-duanya boleh nggak puasa dan konsekuensinya suruh apa? Suruh bayar fidyah. Dalilnya surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang kesulitan maka boleh bayar fidyah, ngasih makan fakir miskin. Nomor 5 sama nomor 6, hamil dan murdhi. Wanita hamil dan menyusui. Ini boleh nggak puasa? Terus konsekuensinya disuruh apa? Khilaf para ulama, pendapatnya panjang lebar. Saya simpelkan, saya jadikan simpel saja. Pendapat pertama, dia harus ganti di hari lain. Wanita hamil, wanita menyusui harus ganti di hari lain. Karena apa? Dia ini seperti orang sakit. Orang sakit ada sembuhnya, orang hamil ada selesainya, orang menyusui ada berhentinya. Seperti orang sakit, kalau sudah selesai harus ganti. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, enggak, cukup bayar fidyah. Ini pendapatnya panjang lebar, saya simpelkan jadi 2 aja. Ya, cukup bayar fidyah. Yang dipakai dalil oleh pendapat nomor 2 bahwa cukup bayar apa tadi? Fidyah. Ada seorang istri hamil 8 bulan, sudah sulit lah untuk puasa. Enggak puasa sama sekali karena khawatir bayinya kurang asupan gizi. Akhirnya dia enggak puasa. Dirinya juga takut dirinya lemes nantinya enggak puasa. Boleh apa enggak? Boleh. Apa konsekuensinya? Khilaf. Yang pertama, ganti di hari lain karena dianalogikan dengan apa tadi? Orang sakit. Pendapat yang kedua, enggak cukup bayar fidyah. Dalilnya mana? Sama Al-Baqarah 184 yang barusan saya baca itu loh. Jadi sebagian ulama ini panjang ya, tolong diperhatikan, ini butuh apa namanya? Konsentrasi. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang kesulitan untuk puasa boleh bayar fidyah saja. Ini dulu seperti itu. Orang ketika dulu turun ayat ini, ada orang kuat, bukan sakit, bukan musafir, tapi dia merasa berat, boleh nggak puasa asalkan bayar fidyah. Dulu seperti itu. Terus dihapus. Wa antasumu khairul lakum, kamu puasa lebih baik. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini nggak dihapus secara mutlak, tetap berlaku. Tapi untuk siapa? 1, untuk orang tua. 2, untuk wanita hamil dan menyusui. Jadi menurut madhabnya Abdullah bin Abbas, wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah. Dan juga pendapatnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya putri, putrinya hamil. Kemudian putrinya beliau kena dahaga yang luar biasa. Karena kata Abdullah bin Umar, wahai anakku, sudah batalkan puasamu, kasih makan fakir miskin. Berarti apa itu? Fidyah. Ini pendapat yang nomor berapa? Pendapat yang nomor 2. Dan itu wallahu alam, yang saya lebih cenderung ke pendapat ini. Ini juga pendapat yang dirojihkan oleh pemilik kitab Al-Wajiz. Ya, cukup bayar apa tadi? Fidyah. Berarti kalau misalnya istri antum hamil tua, otomatis gak puasa 30 hari penuh. Betul apa enggak? Kasih makan fakir miskin. Bagaimana caranya? Undang 30 orang fakir, sudah ketemu 1, 2, 3, 30 orang, belikan nasi padang 30, kasih makan semuanya, selesai. Itu caranya. Jadi nggak harus 1 hari ngasih makan 3 orang, enggak. 1 hari 1 orang 1 kali.
Paham ya? Atau antum beli nasi kotak 30, antum bagikan ke fakir miskin 30 orang, selesai. Paham ya? Itu cara yang paling praktis, paling mudah. Sekarang yang terakhir nih, haid dan nifas. Haid dan nifas ini sepakat dia tidak puasa, dan tadi apa konsekuensinya, suruh apa? Mengganti di hari lain. Sekarang ada masalah, dan ini sudah sering saya sampaikan. Ada wanita pada tanggal 29 Sya'ban lahiran, 25 Sya'ban lahiran. Otomatis kan 26, 27, 28, 29 dia menyusui. Betul apa enggak? Saya mau tanya, orang menyusui boleh nggak tidak puasa? Boleh, betul ya? Tapi masalahnya orang ini juga nifas. Terkumpul pada diri orang ini, dia menyusui, dia juga nifas. Setuju? Jelas? Nah, kalau tadi saya katakan orang yang menyusui cukup bayar fidyah. Tapi kalau orang nifas itu disuruh ganti di hari lain. Nah, ini sisi mana yang dikuatkan ini wanita ini? Wanita ini menyusui. Kalau dilihat dari menyusuinya berarti cukup bayar fidyah. Tapi di sisi lain dia ini nifas. Orang nifas itu disuruh ganti di hari lain. Kalau seandainya menyusui tanpa nifas, mungkin nggak menyusui tanpa nifas. Mungkin lahirnya itu misalnya lahirannya 1 bulan sebelum apa? Puasa, atau 2 bulan sebelum Ramadan dia lahiran. Berarti kan ketika Ramadan dia sudah bersih, tapi dia lagi menyusui. Ini tadi wallahu alam pendapat yang rajih cukup bayar fidyah. Kenapa? Karena masa menyusui itu berapa? 2 tahun, sangat lama. Kapan bayarnya? Itu satu. Kedua, kalau hamil pun lama. Hamil berapa? Hamil 9 bulan. Setelah hamil menyusui 2 tahun. Setelah 2 tahun punya anak lagi, hamil lagi istrinya. Kapan bayarnya? Makanya wallahu alam pendapat yang rajih cukup bayar fidyah. Cuman masalahnya ini wanita lahiran tanggal 25 Sya'ban. Jadi 1 Ramadan dia ini statusnya menyusui, gak mungkin bisa puasa. Tapi di sisi lain dia ini juga nifas. Kalau dilihat dari dia itu menyusuinya, kasihan kan? Cukup bayar fidyah saja. Tapi kalau dilihat nifasnya, dia harus mengqadha di hari lain. Permasalahannya ini orang ganti di hari lain ataukah dia bayar fidyah? Hah? Ya Pak Saturi jawabannya. Hah? Wanita menyusui tapi dalam kondisi nifas juga. Nifas sepakat para ulama suruh ganti, tapi dia itu menyusui, nggak mungkin. Parah, capek, letih, lesu. Ya, boleh nggak puasa? Tapi kalau menurut itu dia suruh fidyah saja. Bagaimana kalau 2 ini bertemu, menyusui sama nifas? Awas. Bayar fidyah. Alasannya? Kalau setiap tahun kan belum tentu hamil dia, belum tahu kan belum tentu 1 tahun akan datang hamil. Nah, pendapat pertama kata beliau apa tadi? Fidyah saja. Mengganti qadha di hari lain. Alasannya? Alasannya karena kalau orang menyusui itu dia bisa berpuasa. Sedangkan kalau orang haid dan nifas itu haram dia berpuasa. Iya, betul nih. Yang benar jawabannya wallahu alam, orang yang nifas plus menyusui statusnya harus qadha, ganti di hari lain. Kenapa? Saya mau tanya, tolong dijawab. Orang menyusui itu boleh nggak dia puasa? Boleh. Oke. Sekarang saya tanya, orang nifas boleh nggak dia puasa? Orang nifas boleh nggak puasa? Nggak boleh. Jadi pertanyaan saya, seandainya wanita yang menyusui tadi itu plus nifas, seandainya dia mampu puasa, boleh nggak dia puasa? Nggak boleh. Karena apa? Karena dia nifas. Jadi masalahnya dia itu nggak puasa bukan karena menyusuinya. Karena apa? Karena seandainya dia mampu pun nggak boleh dia puasa. Karena dia sedang apa? Nifas. Berarti orang ini nggak puasanya bukan karena menyusuinya. Orang ini nggak puasa karena apa?
Dari awalnya memang haram dia itu puasa. Syaratnya nggak terpenuhi. Kan tadi kan di awal saya sampaikan syarat puasa harus apa? Suci dari haid dan nifas. Sedangkan orang ini syaratnya nggak terpenuhi. Ketika syaratnya nggak terpenuhi, berarti dia itu nggak boleh puasa. Jadi dalam hal ini yang kuat ilah nifas apa ilah menyusui? Nifas. Maka nyusuinya nggak dianggap karena memang dia ini haram untuk berpuasa karena nifasnya. Jadi dia harus ganti di hari lain. Ya harus dicicil 1 hari 2 hari. Di sela-sela nyusui itu nanti kalau anaknya sudah besar umur berapa? Umur 9 bulan, 10 bulan harus dicicil 1 2 begitu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Apakah ada dalil berbuka puasa ketika dengar azan atau melihat matahari tenggelam? Jika mendengarkan azan, apakah azan masjid terdekat atau masjid yang? Jadi kita itu berhenti puasa itu ketika matahari tenggelam. Cuman masalahnya kita ini hidup di mana? Hidup di kota. Jadi gini nih. Azan maghrib itu tanda kalau matahari apa? Tenggelam. Itu sebenarnya seperti itu. Kalau Anda dengarkan azan maghrib berarti itu sekarang matahari sedang tenggelam. Cuma masalahnya antum di tengah kota nggak mungkin tahu matahari tenggelamnya kapan. Kecuali kalau antum hidup di mana? Di pantai atau di padang pasir yang jelas itu tahu. Tapi kalau di kota nggak mungkin sampai tahu. Sulit ya. Jadi ukurannya tenggelamnya matahari. Cuman tenggelamnya matahari itu ditandai dengan apa tadi? Ada adzan maghrib, wallahu alam. Ustadz, bagaimana hukum jika sudah tiba Ramadan tapi ayah saya dan ibu saya tidak berpuasa? Apakah hukumnya berdosa? Nemen, berdosa, sangat berdosa. Intihak hormati Ramadan, dia telah menodai kehormatannya Ramadan. Dosa besar. Dosa besar. Ya. Dan bagaimana cara bertobatnya dan nasihatnya? Nah, tobatnya harus berhenti dari tidak puasa, harus puasa. Harus berpuasa dan harus banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus dinasihati kedua orang tuanya. Afan Ustadz mau memastikan perkataan Ustadz tadi bahwa membatalkan niat di puasa sunnah tidak membatalkan. Bukankah seharusnya membatalkan hanya saja boleh berpuasa lagi tapi pahala dihitung dari niat kedua? Intinya kalau batal puasa kemudian dia ingin puasa lagi, kalau puasa wajib boleh apa enggak? Enggak boleh ya. Tapi kalau dia itu membatalkan apa tadi? Puasa sunnah dan dia memang niat batal dan enggak melanjutkan, ya statusnya batal. Tapi kalau dia niatkan batal terus ternyata belum berbuka terus dia niat lagi, maka tidak mengapa. Mungkin itu maksudnya ya, wallahu alam. Bayar fidyahnya kapan Ustaz? Di luar Ramadan atau di waktu Ramadan? Ya di dalam Ramadan tidak apa-apa. Ketika Anda tidak puasa langsung kasih makan ke fakir miskin. Diberikan ke siapa? Tu'matan lil masak, fityatun to'amu miskin, memberi makan kepada fakir miskin. Jadi berupa makanan pokok, jangan diberikan berupa rokok ya. Jangan berikan uang, jangan. Tapi kalau mentahan beras boleh. Ustadz, kalau seorang suami bermesraan atau bercumbu dengan istri sampai mengeluarkan mani, bukan full melakukan hubungan suami istri, apa harus bayar kafarat? Perhatikan, saya khawatir itu bukan mani, tapi apa? Madi. Saya nggak tahu apakah yang diceritakan itu mani apa madi, tapi kalau seandainya kok bener-bener mani, ya berarti apa namanya? Dia batal puasanya. Tapi dia nggak usah kena kafarat apa tadi? Jima, karena belum jima. Ya. Tetapi kalau yang keluar itu ternyata kok madhi, maka tidak apa? Batal. Apa bedanya mani sama madhi? Kalau mani itu keluarnya ada kenikmatannya, kalau madhi sekedar keluar tapi nggak terasa apa-apa.
Maka kalau madhi, dia batal wudunya dan dia harus wudu, harus mencucinya, tapi tidak batal apa? Puasanya. Karena sudah adzan, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf yang belum terjawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.